Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di Banjarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta, Kutai Timur. Suara 91,1 FM Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat suada, hari ini Jumat 8 Jumadil Awal 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 Desember 2022. Sahabat siaran Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di sore hari ini di Zona Inspirasi Sore. Masya Allah. Baik sahabat sahabat, kita lalu jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa kabarnya sahabatku semua? Semoga senantiasa sehat ya, selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan bagaimana kabar keluarga di rumah sahabat? Semoga semakin menyenangkan ya. Semoga ada pasangan yang soleh dan soleha, anak-anak yang soleh dan soleha yang menyedapkan pandangan mata, menenteramkan jiwa. Masya Allah, itu impian kita semua ya, sehingga rumah kita benar-benar dilabeli dengan Baiti Jannati, rumahku surgaku. Ya sahabat sahabat, sekarang sudah masuk bulan Desember ya, tak terasa sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2022. Tahun yang bisa jadi penuh kenangan, wow. Atau penuh dengan aral melintang. Wah, apapun itu sahabat saudara, kita berusaha untuk mensyukurinya. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik untuk kita. Dan kita bertekad berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dalam prosesnya mungkin kita menemukan masalah, rintangan, hambatan, ya itulah hidup ya sahabat saudara. Oleh karenanya enjoy, tetap kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala di setiap aktivitas hidup kita. Ya sahabat saudara, di Inspirasi Sore hari ini Bang Darda akan berbagi dengan sahabat tetap dengan buku dari Tsuneko Nakamura dan Hiromi Okuda, Hidup Damai Tanpa Berpikir Berlebihan. Nah ini ya, jadi kita bisa hidup damai tanpa berpikir berlebihan. Kadang memang kita bisa stres ya, atau banyak banyak tekanan hidup karena terlalu berlebihan berpikirnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan masalah kepada kita tidak akan di luar kesanggupan kita, insya Allah. Jadi kita pasti bisa mengatasinya ya sahabat swada. Nah untuk kali ini Bang Dada akan berbagi dengan sahabat swada masih tentang bekerja. Sebagaimana kita tahu bahwa Tsuneko Nakamura dalam bukunya mengatakan atau berpendapat ya, kalau kita bekerja sebenarnya tujuannya cuma satu, untuk bertahan hidup, katanya begitu ya. Namun kita dalam Islam atau seorang muslim tentunya punya pegangan yang sangat kuat bahwa bekerja kita ini ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Bekerja itu adalah ibadah ya. Dengan bekerja kita dapat membantu keluarga kita, pasangan, istri, anak, anak dan keluarga besar kita ya, membantu orang-orang miskin dengan infak dan zakat, insya Allah ya, ketika mencapai nisabnya, Masya Allah. Jadi apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, selama itu halal, itu adalah ibadah, karena kita yakin bahwa itu adalah perintah Allah ya, khususnya kepada laki-laki yang memang punya tugas untuk mencari nafkah. Nah, kalau kita sudah punya tujuan, niat awal seperti itu, wow, Masya Allah sobat soda, jadi aktivitas kita selama lebih kurang 8 jam sehari atau bahkan lebih itu tidak akan sia-sia ya, selalu bernilai pahala. Amin ya rabbal alamin. Dan setelahnya di sini Tsuneko Nakamura juga mengatakan bahwa ya kita ini sulit untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kecenderungan kita, kesukaan kita. Maka ketika engkau ditanya, kau suka dengan pekerjaanmu atau tidak menyukai? Ya berat ya. Suka juga tidak terlalu ya, tidak menyukai juga enggak sampai ke sana. Jadi sedang-sedang saja. Ya bersyukurlah bagi sahabat swada yang memiliki pekerjaan yang sahabat senangi, sahabat sukai. Itu adalah karunia yang luar biasa ya. Jadi sembari Anda melaksanakan ibadah, Anda juga menyenangi hal tersebut ya. Sehingga enjoy banget melaksanakannya. Adapun bagi sahabat swada yang mendapatkan pekerjaan tidak sesuai dengan passionnya ya, kecenderungannya, ketertarikannya, di sini Tsuneko Nakamura mengatakan ya udah terima itu ya, terima itu. Jadi jangan sampai berpikir berlebihan. Tanamkan pikiran bahwa katanya lebih baik dikerjakan daripada tidak.
Nah, ini bisa kita ambil ya sahabat saudara, sehingga ketika di zaman ini kita menemukan pekerjaan yang ya tadi tidak terlalu kita sukai, tapi kita dihadapkan pada kondisi di mana susahnya mencari pekerjaan saat ini, ya tentu ditahan dulu ya, jangan gerasa gerusu. Aduh, saya mau resign nih ya. Idealis ya idealis, tapi lihat dulu, apalagi bagi sahabat yang sudah berkeluarga, punya pasangan, punya anak-anak yang harus dipikirkan mereka akan seperti apa ya. Meskipun kita yakin tetap rezeki itu Allah yang ngatur ya, tapi secara apa ya, teknis dalam hidup kita di dunia ini harus juga kita pahami hukum sebab akibatnya dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya bagi sahabat yang tadi sekali lagi ya coba nikmati itu. Suneko juga mengatakan bahwa pekerjaannya sebagai dokter ya itu tidak terlalu dia sukai ya, tapi karena tidak ada apa ya, tidak ada pilihan, dia katakan begitu, akhirnya dia kerjakan sebulan 2 bulan berikutnya. Akhirnya ya tadi semakin tua semakin apa ya, ya udah aku sudah tercemplung di sini, istilahnya begitu ya, tercemplung di sini, aku harus lakukan ini. Nah, akhirnya sampai sekarang sulit untuk melepas pekerjaannya yang dia pegang selama 80 tahun sampai saat ini. Masya Allah, luar biasa ya sahabat saudara. Jadi dokter ya, bagi kita kebanyakan yang bukan dokter melihatnya wah dokter itu pekerjaan impian ya sahabat saudara. Tapi coba kita tanya kepada dokter, memang tujuannya sangat mulia, dokter membantu orang banyak, tapi memang dengan berbagai rintangannya, aral halangannya, Masya Allah luar biasa. Setiap kita punya tentunya rintangan masing-masing ya sahabat saudara. Oleh karena intinya sebenarnya kita bersyukur dengan posisi kita masing-masing, itu saja ya. Jangan selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, kita nggak akan puas-puas sahabat saudara. Nah, itu yang bisa kita contoh dari buku Suneko Nakamura tentang bekerja. Nah, kali ini Bang Dada akan berbagi di Inspirasi Sore tentang bab perusahaan adalah wadah mencari keuntungan yang diciptakan orang lain katanya. Terus atau berhenti, pada akhirnya diri sendiri yang menentukan. Jangan menyalahkan orang lain atas pilihan itu. Nah, ini penyakit kita ya sahabat saudara. Kadang kita suka menyalahkan orang lain ya dengan apa yang kita dapatkan saat ini. Itu penyakit memang sih. Ya, jadi kalau kita dapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, tidak kita senangi, ya salahkan diri kita sendiri yang pertama. Nggak boleh kita menunjuk ke orang lain ya. Nah, sebelumnya sudah disampaikan untuk menghargai apa yang ada di depan mata, kata Suneko di sini ya. Tapi itu bukan berarti harus menerima semua pekerjaan yang diminta tanpa ada batasan dong ya. Hal yang terpenting adalah diri sendiri. Kalau diri kita tidak sehat, keluarga akan khawatir dan kita akan terus-menerus berpikiran buruk. Jika tempat Anda bekerja menuntut pengorbanan yang besar dari Anda, cepat tinggalkan saja. Nah, ini tips dari dia juga ya. Jadi, sahabatlah yang mengerti keadaan sahabat saudara saat ini ya. Kalau memang lingkungan pekerjaannya toksik banget, menyebabkan sahabat jadi sakit berkepanjangan, ya sudah, boleh buat cari sumber lainnya gitu ya. Dari para pasien, saya mendengar cerita-cerita menyedihkan tentang perundungan atau dipekerjakan sampai tengah malam hingga tidak ada waktu untuk tidur. Aduh ya, ini keluar batas juga ya sahabat saudara. Anehnya, orang yang menderita baik fisik maupun psikis dalam lingkungan pekerjaan seperti itulah yang menderita karena berpikir tidak boleh melarikan diri. Sungguh pemikiran yang terlalu serius, kata Suneko di sini. Ya mungkin bisa jadi karena dia bingung ya sahabat saudara, ketika dia keluar dari pekerjaan itu, ya dia mau bekerja di mana. Saat ini zamannya waduh susah ya. Tapi kita kan punya Allah ya, punya Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi ketika memang pekerjaan itu menyebabkan mudarat yang lebih banyak, ya kenapa harus bertahan kayak gitu ya. Oke. Ada peribahasa yang mengatakan berada di atas batu yang dingin selama 3 tahun akan menghangatkan batu. Dan menurut saya peribahasa itu ada benarnya ya. Peribahasanya berada di atas batu yang dingin selama 3 tahun akan menghangatkan batu. Jadi batu itu dingin tapi kita ada di atasnya. Justru nanti batu itu yang akan hangat ya. Jadi bukan kita yang hangat tapi batunya. Masya Allah. Nah, katanya peribahasa ini ada benarnya, tapi dengan syarat jika fisik dan mental kita sehat. Nah, itu ya, kita bisa mewarnai istilahnya, bukan diwarnai. Kalau di lubuk hati ada perasaan saya tidak bisa terus berada di sini, atau saya sudah tidak sanggup lagi,
Tidak masalah jika akhirnya memutuskan pergi, sahabat, ya. Tidak masalah untuk pergi sebelum merusak fisik dan mental. Go, ya, cari tempat lain saja. Insya Allah, bumi Allah ini luas, rezeki Allah luas banget. Karosi atau meninggal karena kelelahan bekerja adalah suatu hal yang mengerikan katanya. Perusahaan hanyalah wadah untuk mencari keuntungan yang diciptakan orang lain. Jangan berlebihan hingga mengorbankan nyawa kita yang berharga dan kebahagiaan keluarga kita untuk sebuah wadah yang kecil. Jika Anda sudah memutuskan untuk pergi, maka pergilah dengan rasa percaya diri. Yakin kepada Allah, ya. Yakin kalau kita dalam Islam kan kita harus yakin, pede kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Anda perlu pergi dengan cakap, ya. Pergi dengan cakap artinya sebisa mungkin tidak menyusahkan. Ada peribahasa bahasa Jepang yang berbunyi tobu tori atau onigo sazu yang artinya pergi dengan baik dengan tidak mengotori tempat yang ditinggalkan. Nah, itu ya. Manusia tidak tahu kapan dan di mana akan bertemu lagi. Untuk itu yang terbaik adalah berhenti tanpa menyusahkan pihak lain. Masya Allah. Kita sepakat ya, sahabat, tentunya ya. Jadi kita meninggalkan tidak menimbulkan masalah ya. Masya Allah. Meninggalkan dengan baik-baik. Selain itu yang terbaik adalah pergi setelah mendapatkan tempat tujuan baru. Nah, ini ya sahabat-sahabat yang Bang Dada katakan ya. Jadi pergi yang terbaik itu ada setelah mendapatkan tempat yang baru. Nah, kayak gitu ya. Jadi ya tadi sih dipikir-pikir, dipilah-pilah ya sambil mau resign nanti sambil mencari aku mau kemana nih setelah ini. Kalau memang belum mampu untuk usaha sendiri ya. Memang ada juga yang berpikir akan mencari pekerjaan baru setelah berhenti, tapi itu agak berbahaya ya. Lain soal jika dalam kondisi terpojok. Untuk itu putuskan ketika Anda masih memiliki kekuatan dan semangat dalam mempersiapkan diri untuk pergi dan lakukan secara hati-hati dan cerdas. Jangan pergi setelah fisik dan mental Anda kelelahan. Nah, itu ya sahabat suara. Jadi sahabat yang mengerti sahabat sendiri, mengerti lingkungan pekerjaannya seperti apa. Kalau sudah memang ada tanda-tanda yang tidak menyenangkan untuk sahabat swada, maka lekas ancang-ancang istilahnya, ancang-ancang untuk mencari tempat yang baru. Tapi sebelum dapat tempat yang baru, jangan resign dulu kalau bisa ya, kecuali terpojok kata Suneko tadi. Ya, ada benarnya itu. Karena memang ketika keluar ya tanpa belum mendapatkan pekerjaan baru, artinya Anda harus menunggu masa mendapatkan pekerjaan baru lagi. Dan Anda harus punya dana darurat. Istilahnya saat ini ya, ketika ahli ekonomi mengatakan, ahli keuangan, kita harus punya darurat minimal 12 kali pengeluaran kita. Jadi kalau pengeluaran per bulan 5 juta, berarti kita harus punya dana darurat 60 juta. Ini adalah dana persiapan ketika kita tadi di PHK atau resign dan belum mendapatkan pekerjaan baru. Nah, ini perlu dipikirkan juga sahabat saudara ya. Jadi tolong kita jangan gerasa gerusu tadi ya. Kita ambil baiknya gimana. Pada dasarnya ketika akan memutuskan sesuatu yang besar, manusia tidak hanya memiliki hal-hal indah dan optimis, yes. Lumrah jika perasaan optimis ingin berusaha, ya, maupun perasaan pesimis ingin melarikan diri, hadir beriringan. Wah, ya memang beliau dokter yang psikologi ya. Dokter yang psikolog. Jadi mengerti ya, pahamnya. Dengan kata lain, perasaan ingin melarikan diri juga merupakan salah satu bagian dari motor yang mengubah manusia. Hal yang terpenting adalah menyatukannya dan memutuskannya sendiri, serta bertanggung jawab atas apa yang telah diputuskan. Nah, alih-alih berpikir, saya jadi begini karena tempat kerja saya sebelumnya sungguh mengerikan. Ya, perlu ada kesadaran untuk berpikir bahwa saya pindah bekerja atas keinginan sendiri. Dan atas keinginan sendiri pula saya ada di sini sekarang. Nah, itu ya. Jadi tidak menyalahkan pihak lain ya sahabat saudara. Kita dengan yakin, dengan pede bahwa ini adalah pilihan saya. Saya bertanggung jawab atas pilihan saya. Wow, itu gentle banget ya sahabat saudara. Nah, dengan memutuskan sendiri dan tidak menyalahkan siapapun, apapun yang terjadi di depan nanti pasti akan bisa dihadapi. Yes, yakin banget ya sahabat saudara. Jadi kita yakin berdiri sendiri dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita. Saya sangat setuju jika keputusan itu merupakan keputusan Anda sendiri dan kepergian itu dilakukan dengan cakap, karena hidup kita adalah milik kita, bukan milik siapapun. Baik. Nah, ini ya sahabat-sahabat, Masya Allah bagus banget tips dari Suneko dalam bukunya ini di bab
tentang bekerja ya. Karena memang ini masalah pelik banget ya sahabat-sahabat, banyak sekali orang yang tertekan, stres ya, karena bekerja ini ya, tentang pekerjaan mereka. Semoga ini membuka pikiran kita, membuka hati kita tentang konsep dalam bekerja. Apalagi dalam Islam sebenarnya sudah harusnya selesai ya tentang pekerjaan. Cuman kita kan manusia ya, punya kekurangan, kadang hati kita goyah. Nah itulah waktunya memang kita terus berusaha untuk mencari ilmu kita, membekali diri kita, sehingga kita tetap dalam koridornya ya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat-sahabat, demikian kebersamaan kita di Inspirasi Sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.